berbahagia, izinkan kami membacakan susunan acara berikutnya, yaitu ceramah halal bihalal yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Bapak Ustadz Haji Beben Mubarok. Beliau adalah pimpinan Mudir Am Pondok Pesantren Persatuan Islam 69 Matraman, Kota Jakarta Timur. Hadirin yang berbahagia, mari kita pusatkan fokus kita sementara untuk mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Beben Mubarok agar senantiasa ilmu yang diberikan dapat membekas di hati dan pikiran kita. Untuk yang kami hormati, Ustadz Haji Beben Mubarok, kami persilakan. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi nawwiru qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda rinu syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim keluarga besar SMAN 8 Jakarta, di mana pada kesempatan ini hadir yang kami hormati Ibu Rita Hastuti, Kepala Sekolah SMAN 8 Jakarta, Kepala Suku Dinas, para pengawas, para mantan kepala sekolah, kemudian orang tua siswa, dan juga para guru, tenaga pendidikan, dan tenaga kependidikan, dan juga yang tercinta, anak-anakku tadi menyebutnya Raja Wali Emas, siswa-siswi SMAN 8 Jakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Sebagaimana tadi disampaikan, tema pada halal bihalal kali ini adalah silaturahim, kuatkan silaturahim, tangguh menghadapi pandemi. Jadi ada dua sisi yang insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita akan memaknai apa arti silaturahim dan harus bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19. Ikhwati iman sekalian, keluarga besar SMAN 8 Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertatap muka, artinya bersilaturahim dengan virtual, online, di mana pada zaman Rasulullah SAW dulu silaturahim itu ketika muqabalah, ketika bertemu, bertatap muka. Sekarang kita tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa bermusafahat, berpelukan, tetapi dari kejauhan, ucapan-ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah yang sudah kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah mengembalikan kita kepada fitrah. Ikhwatu iman, rahimakumullah. Izinkan di pagi hari ini saya menyampaikan ayat suci Al-Quran yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Di dalam ajaran agama apapun,
ketika kita berhubungan, berinteraksi dengan manusia yang lain, itu merupakan bagian daripada fitrah manusia. Manusia tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Manusia hidup di muka bumi ini pertama kali Adam. Adam diberikan oleh Allah pasangannya, yaitu Siti Hawa. Maka dari Siti Hawa berlanjut keturunan-keturunan sampai kepada kita zaman sekarang ini. Kenapa manusia itu tidak bisa hidup sendiri? Manusia tanpa bantuan yang lain. Halo, tes. Ada cek sound? Cek sound? Ya, siap. Ada. Ada, siap. Ya, barusan agak ini lost ya. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan silaturahim ini, insya Allah kita sebagai manusia perlu berkomunikasi dengan yang lain. Silaturahim buat kita sebagai manusia tidak hanya antara manusia dengan manusia yang lain, tetapi dengan seluruh ciptaan Allah, kita wajib berinteraksi, kita wajib bersilaturahim. Dengan ciptaan Allah seperti binatang, dengan ciptaan Allah seperti tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita silaturahim dengan pohon? Kita sayangi, kita sirami, kita pelihara, sehingga pohon itu bisa tumbuh dengan baik, memberikan manfaat, memberikan buah yang bisa dimakan oleh kita. Kita juga silaturahim dengan binatang. Kita pelihara binatang, menjadi baik dengan kita, memberi manfaat buat kita. Sehingga tidak boleh kita berbuat zalim terhadap binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Apalagi kalau kita silaturahim dengan sesama makhluk, yaitu manusia. Maka di dalam Al-Quran, Allah menciptakan su'uba wa qabaila, berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda agama, berbeda keyakinan, wajib kita menjalin silaturahim di antara manusia. Karena rahim itu adalah artinya kasih sayang. Silah menghubungkan, rahmi kasih sayang, atau rahim. Ada dua nama, ada rahim, ada rahmi. Kalau rahim artinya silaturahim menghubungkan, silah menghubungkan, rahim kasih sayang. Kenapa rahim itu artinya kasih sayang? Yang punya rahim adalah perempuan atau wanita, ibu yang pernah mengandung kita. Kenapa disebut rahim? Tempat yang ada di dalam perut seorang ibu di mana janin berkembang biak. Di mana janin terjadi pembesaran dari mulai zigot, alaqah, mudghah sampai dengan khalqan akhar 9 bulan itu berada dalam rahim. Kenapa disebut rahim? Karena bisa bayangkan semua kita yang hadir di tempat ini walaupun sudah berusia lanjut, semuanya terlahir dari seorang rahim seorang ibu. Di mana rahim itu dulu kita 9 bulan dalam rahim ibu, makan tidak usah ngunyah, minum tidak usah nyedot, bernapas tidak usah dengan hidung. Tapi kenapa kita bisa makan, bisa minum, bisa menghirup udara, itu semua dari rahim yang begitu luar biasa yang Allah ciptakan di dalam perut seorang ibu. Maka manusia ketika lahir wajib menjaga rahim-rahim itu. Sekalipun presiden, sekalipun raja, sekalipun orang kaya, sekalipun orang-orang yang hebat, semuanya tadinya lemah, semuanya terlahir dari rahim seorang ibu. Maka ikhwati iman sekalian, pada kesempatan ini saya mengingatkan, kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa manusia Allah ciptakan
baik laki-laki ataupun perempuan, bersuku-suku bangsa, beradat istiadat, berbeda keyakinan, berbeda agama, lita'arofu, untuk saling mengenal. Subhanallah, di Indonesia itu kaya raya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beradat istiadat, berbeda agama, disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ikaan, dan setiap agama itu merupakan nomor pertama untuk kita dahulukan. Maka kebetulan saya juga berada di KPK, ya, di KPK MUI, jadi Komisi Pendidikan dan Kaderisasi di MUI Pusat, sering menyampaikan tentang pendidikan Indonesia seperti apa. Maka subhanallah, kalau SMA N8 Jakarta, setiap waktu Idul Fitri, mungkin setiap waktu ada harlah dan sebagainya, mengadakan tali silaturahim seperti ini, insya Allah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, man ahabba an yubsato pi rizkihi wa yunsa'alahu pi umurihi falyasil rahimahu. Barang siapa di antara kalian yang ingin diluaskan hartanya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hubungkan tali silaturahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini, tali silaturahim ini walaupun tidak dengan offline, tetapi dengan online, dimanapun kita berada yang sangat berjauhan, disatukan di dalam satu Zoom meeting ini sudah bagian daripada silaturahim. Insya Allah, panjang umur bukan berarti bertambah umur dengan silaturahim. Tapi panjang umur karena umur sudah ditentukan oleh Allah. Ketika seseorang itu sakit, maka kalau sudah punya dasar ingin silaturahim, maka dia berikhtiar untuk mengobati sakitnya. Ketika dia sakit, kemudian dia mencari dokter. Konsultasi ke dokter. Bicara-bicara, ngobrol dengan teman. Sakit apa? Teman mengasih tahu obatnya ini. Akhirnya apa? Banyak bertanya, banyak silaturahim, obat itu semakin datang. Karena di antara obat yang menjadikan sembuh daripada sakit kita, bukan hanya obat yang diminum, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Kenapa dalam Islam itu, ketika ada yang sakit, wajib ditengok. Kata Nabi, faida marido fa'udhu. Apabila ada yang sakit di antara kalian, tengoklah oleh kalian. Berarti ketika ada saudara kita yang sakit, maka kewajiban yang sehat menengok kepada orang yang sakit. Ternyata ketika seseorang sakit, dia sedang meriang, dia tidak bisa bangun dari tidurnya, minum obat apa adanya, tapi ketika ditengok oleh saudaranya yang muslim, ditengok oleh kawannya, ditengok oleh sahabatnya, saya yakin, betul kata Nabi, 80% obat daripada yang sakit adalah bagaimana kita membahagiakan hatinya dengan kita menengok orang yang sakit itu. Itu makna silaturahim. Nah kemudian, silaturahim juga memperbanyak harta. Memberikan berkah kepada kita. Seseorang ketika dia ingin diberkahkan hartanya, ingin diluaskan rizkinya, falyasirahimahu. Banyak silaturahim, banyak komunikasi, banyak berbagi kepada orang lain. Maka semakin banyak kita langganan, semakin banyak kita sering datang menawarkan barang kepada orang lain, maka orang lain semakin kenal dengan kita, maka rezeki kita akan bertambah. Maka waktu iman sekalian, insya Allah yang hadir di tempat ini pasti dengan rahimnya dalam keadaan sehat walafiat. Dari mulai tadi pembawa acara, bawa ibu kepala sekolah, kemudian dari pengawas dinas, pengawas menyampaikan doa-doa silaturahim dengan halal bihalal, taqabbalallahu minna wa minkum, itu bagian daripada silaturahim. Maka alhamdulillah kepada anak-anakku Raja Wali Emas, ya, tadi silaturahim
kuatkan, tangguhkan menghadapi pandemi. Jangan sampai setelah Ramadan lelah, letih, lesu. Jangan sampai setelah Ramadan gairah, semangat itu berkurang. Ketika di Ramadan ada saum, dengan saum itu menjadikan imunitas fisik kita kuat. Kenapa dengan saum imunitas kita kuat? Untuk menghadapi pandemi COVID-19, perlunya ada imunitas tubuh kuat. Bagaimana cara melahirkan, menumbuhkan imunitas tubuh itu kuat? Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan minuman yang bervitamin. Subhanallah. Bagaimana ketika kita saum? Ketika kita berbuka, makanan yang bergizi. Ketika kita makan, makanan yang berprotein. Ketika kita sahur, makanan yang betul-betul yang bagus. Makanya beda ketika orang luar Ramadan, apa yang dikonsumsi, dengan di bulan Ramadan, apa yang kita konsumsi, di bulan Ramadan lebih banyak yang bergizi. Artinya apa? Insya Allah, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan di bulan suci Ramadan, itu akan menambah imunitas tubuh kita. Yang kedua, di bulan suci Ramadan bukan hanya makanan, minuman yang bergizi. Di bulan Ramadan pun kita dijaga, jangan sampai kita berkomunikasi, berkata, berbuat yang bisa menjadikan pahala kita, pahala puasa kita rusak. Makanya hikmah Ramadan adalah bagaimana sekarang kita menjaga lisan kita. Kalau tadi makan dan minum bisa membatalkan saum kita, kalau berbohong, berbuat keji, menghardik, kemudian mengejek orang tidak membatalkan, tapi merusak ibadah saum kita. Kalau ditanya, mendingan rusak apa mendingan batal saum kita? Tidak ada yang mau. Gak mau batal, gak mau rusak. Nah sama. Kalau tadi menahan makan dan minum di siang hari di bulan suci Ramadan, ketika kita saum, makanan yang bergizi, fisik kita jadi sehat, dan lisan kita menjaga jangan sampai menyakiti kepada orang lain, itu adalah bagian daripada imunitas tingkat kedua. Kenapa? Karena untuk menambah imunitas diri kita, badan kita harus sehat. Kita harus jogging, harus bahagia, tidak boleh mengeluh, tidak boleh kita hati ini gundah, gelisah, dan sebagainya. Maka untuk menjaga imunitas fisik kita wajib makanan yang bergizi, minuman yang bervitamin, dan hati selalu riang dan bahagia. Kalau ucapan kita itu keji, menyakiti kepada orang lain sakit hati. Ketika sakit hati orang itu, maka imunitas itu akan berkurang. Orang tersakiti hatinya, imunitas tubuhnya akan berkurang. Maka kenapa Islam tidak boleh ketika kita saum tidak boleh berkata bohong, menyakiti, menghardik, berbuat keji. Artinya apa? Supaya kita tidak boleh menyakiti orang, orang lain sakit hati, dari sakit hati itu imunitas tubuh akan berkurang. Maka ikhwati iman sekalian, ketika makanan yang bergizi, imunitas kita fisiknya kuat. Kemudian kita juga enjoy, happy diri kita, bahagia hati kita, insya Allah kita juga akan menambah imunitas hati kita semakin kuat. Nah, yang terakhir imunitas fisik, imunitas mental kita adalah bagaimana menanamkan keimanan di dalam hati. Ya, telurnya yang di tengah. Imunitas iman. Bagaimana menambah imunitas iman dan imun di dalam fisik kita. Fisik kita sehat, hati kita sehat, iman kita kuat. Insya Allah pandemi akan selalu berlalu dan akan bisa kita hadapi. Maka insya Allah kalian jangan ketika saum Ramadan selesai lanjutkan dengan saum Syawalnya, lanjutkan dengan saum Senin Kamisnya. Insya Allah saum memberikan kekuatan. Hanya orang-orang kafir yang mengatakan umat Islam ketika saum itu lemah.
Hanya orang-orang kafir yang mengatakan umat Islam ketika saum itu lelah, letih, lesu, gak semangat. Makanya orang-orang kafir itu melihat orang Islam sedang saum itu katanya lemah. Makanya orang-orang Israel menyerang umat Islam ketika puasa dianggapnya lemah. Padahal coba kalian lihat perang Badar, perang Khandaq, penaklukan Bizantium Timur, bahkan Indonesia merdeka, itu mereka berada di bulan suci Ramadan. Artinya Ramadan itu semakin kuat imunitas kita, semakin kuat iman kita, dan insya Allah kita akan menghadapi segala hal. Maka dengan silaturahim mudah-mudahan, dengan kita bertemu dengan orang-orang yang kita hormati, guru-guru kita, ya, dari anak-anakku, kalian melihat guru-guru kita hadir, kepala sekolah kita hadir, orang tua kita hadir, orang-orang yang kita hormati, kita kenal hadir pada kesempatan ini, itu bagian daripada imunitas fisik kita yang insya Allah fisik kita akan bertambah imunnya, lagi kita setelah Ramadan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, dan insya Allah imunitas iman, imunitas tubuh menyatu, Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin buat kita semua. Jadilah seorang muslim seperti 5 jari tangan. Kata Nabi, kun kaliyad wala takun kal udhun. Kun kalian, jadilah kalian seperti ibu jari tangan. Jangan kalian seperti 2 kuping. Kenapa? Ibu jari dalam kehidupan manusia, karakter manusia ada 5, kata Nabi. Ada karakter yang selalu memuji dan selalu mencela. Ini adalah jempol. Ada juga di dalam kehidupan masyarakat orang tukang nunjuk-nunjuk, memberikan perintah, suka menyuruh. Inilah telunjuk. Ada juga dalam kehidupan kita orang kebiasaannya betul-betul dewasa, kebapaan, dan betul-betul dia itu menjadikan perlindungan kepada kita. Itulah yang disebut dengan jari tengah. Ada juga orang karakternya seperti jari manis, maunya enak, maunya nggak mau kerja, nggak mau kotor dan sebagainya. Maka suka dihadiahi cincin. Kenapa cincin disimpan di jari di jari manis ini? Kemudian ini adalah kelingking. Kelingking di masyarakat ada karakter orang yang siap untuk kerja yang kotor-kotor apa saja. Maka dalam kehidupan kita di masyarakat, baik di masyarakat tempat tinggal kita, di masyarakat kantor kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita, pasti ada 5 karakter manusia. Dan insya Allah 5 karakter manusia ini akan sempurna kalau kita bisa menempatkan diri. Tapi kata Nabi, jangan kalian seperti kuping. Karena kuping ini sama-sama numbuh di dalam kepala kita, tapi tidak pernah silaturahim. Lihat bagaimana jari tangan kita ketika mengangkat ember, air 1 ember. Dia tarik dengan tarikan 1-2 jari itu tidak bisa. Tetapi ketika 4 jari kita kuat, jempolnya menahan, insya Allah akan ke bawah semua. Tapi bisakah kita mengangkat air 1 ember dengan 1 telunjuk? Enggak bisa. Tapi kalau gotong royong, ibu jari memegang semuanya, itu bisa keangkat. Insya Allah ini adalah dalam kehidupan kita bersilaturahim dengan siapapun, kita harus menempatkan diri. Mau jadi apa, kita seperti ibu jari ini. Bayangin, ketika ada saudara kita yang sakit, ketika ada saudara kita meminta bantuan, jari ini semuanya begini, memberi dan mengasih kepada orang. Tapi ketika dia kesal kepada orang, saudara kita betul-betul dibantai di Palestina, maka semua ibu jari tiarap, dia mengepalkan tangan, artinya dia marah. Ini seorang muslim kepada muslim yang lain. Dan ketika bahagia, dia akan berdiri semua ibu jari ini. Maka ketika ada supporter Persija menang, memasukin gol gawang ke Persib, Persib kalah, semua ibu jari berdiri, tandanya bahagia,
semuanya bahagia. Dan kalau seandainya coba jari telunjuk atau jari tengah tidak bahagia, dia ngangkat begini, itu akan sakit. Dan bagaimana kalau kita memukul kepada orang, kemudian jari telunjuknya begini, kemudian kita memukul kepada orang seperti ini? Gak mungkin. Nah, makanya bagaimana silaturahim dalam tubuh kita memahami tentang kehidupan orang lain. Maka insya Allah di dalam kehidupan orang timur di kita, silaturahim suka membawa amplop, silaturahim suka membawa keranjang, silaturahim suka membawa bungkusan, silaturahim suka membawa buah-buahan. Silah itu merupakan bagian kenikmatan buat kita sebagai manusia tanpa batas. Siapapun orangnya, dimanapun, agama apapun, kalau udah memaknai silaturahim, insya Allah itu merupakan bagian yang paling luhur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin ikhwati iman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan silaturahim pertama dan menjadikan ibrah buat kita semua. Allah selalu kumpulkan kita semua di dalam kebaikan, dan Allah selalu kita kumpulkan di dalam kesehatan, dan insya Allah kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwati iman sekalian yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa asyhadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan Pak Ustadz. Mari kita beri reaction tepuk tangan untuk materi kita Bapak Ustadz Haji Beben Mubarok. Alhamdulillah. Setelah kita simak bersama-sama ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Haji Beben Mubarok, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi refleksi bagi kita semua dan mampu memperbaiki diri kita di kehidupan hari ke depannya. Amin.